Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Margareta Maya. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 289215001. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa R.P.S.PDM.PD.E. A. Konsep dasar ilmu ekonomi. 1. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan salah satu bidang dari ilmu pengetahuan. Ada 3 hal pokok ilmu ekonomi, yaitu kelangkaan, kemakmuran, dan kepuasan. Menurut Profesor P.A. Samuelson, mendefinisikan ilmu ekonomi merupakan suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat. Maka, kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu ekonomi merupakan alas pemuat kebutuhan manusia yang terbatas jumlahnya, dan juga merupakan salah satu bidang dari ilmu pengetahuan. 2. Perbedaan ilmu ekonomi mikro dan makro. A. Ekonomi mikro. Ekonomi mikro yaitu bidang yang menganalisis kegiatan konsumen dan menganalisis perilaku produsen. B. Ekonomi makro. Ekonomi makro yaitu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara menyeluruh. 3. Jenis-jenis kebutuhan. A. Kebutuhan berdasarkan intensitasnya, yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus segera terpenuhi, contohnya sandang, pangan, dan papan. 2. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan lain yang sifatnya melengkapi, contohnya kulkas, kipas angin, dan sebagainya. 3. Kebutuhan tersier pada umumnya dipenuhi karena seorang belum merasa cukup, contohnya mobil, motor, perhiasan, dan sebagainya. B. Kebutuhan berdasarkan sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. C. Kebutuhan berdasarkan subjek, yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan orang. B. Masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi sering terjadi tentang masalah kelangkaan di mana kondisi masyarakat tidak sesuai dengan pemuas kebutuhan. Inti masalah perekonomian adalah bagaimana seseorang menyeimbangkan ekonomi dalam memuaskan kebutuhan. 1. Masalah pokok perekonomian. Terdapat beberapa masalah pokok perekonomian menurut Adam Smith, yaitu A. Masalah perekonomian klasik atau produksi. Masalah ini merupakan salah satu kegiatan ekonomi dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan. B. Masalah distribusi. Masalah ini merupakan penyaluran barang yang dilihat menyangkut pengiriman dari produsen ke konsumen. Ada 2 cara penyaluran barang. Yang pertama, secara langsung, berarti penyaluran yang tidak melalui perantara. Sedangkan secara tidak langsung, berarti penyaluran barang dari produsen ke konsumen. C. Masalah konsumsi. Masalah konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan produsen. Terdapat juga 2 faktor dari masalah konsumsi, yaitu faktor internal dan eksternal. 2. Sistem perekonomian. Pertama, sistem ekonomi tradisional yaitu kehidupan ekonomi yang berasal dari tradisi, agama, dan budaya yang dipecahkan menurut tradisi. B. Komando atau sosialis yaitu semua masalah pemerintah pusat yang menentukan jumlah barang. Individu tidak mempunyai kebebasan. C. Ekonomi liberal atau pasar. Sistem ekonomi yang penggunanya langsung ditentukan oleh individu. D. Ekonomi campuran yaitu mengambil kebaikan dari sistem yang ada. 3. Pola kegiatan ekonomi. A. Perekonomian subsistem. Dalam perekonomian subsistem, perdagangan dilakukan secara barter, yaitu perdagangan dengan cara menukar barang dengan barang. Contohnya, Ricard ingin beli sepatu futsal milik Rian, namun Ricard tidak memiliki cukup uang, sehingga menawarkan tas ransel favoritnya untuk dijadikan alat tukar. B. Perekonomian uang. Dalam perekonomian uang, alat yang digunakan dalam tukar-menukar atau perdagangan ialah uang. C. Konsep permintaan. 1. Pengertian permintaan dan fungsi permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli seseorang atau individu pada berbagai tingkat harga pada waktu tertentu. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara variabel harga dilambangkan dengan P dengan variabel jumlah barang dilambangkan dengan Q yang diminta. Fungsi permintaan sesuai dengan hukum permintaan yang menyatakan bahwa bila harga naik,
maka jumlah permintaan turun. Dan bila harga turun, maka jumlah permintaan naik. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. A. Harga barang. Harga barang mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, jumlah permintaan akan menurun. Sedangkan jika harga menurun, maka jumlah permintaan barang akan meningkat. B. Pendapatan. Pendapatan seseorang dapat mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Jika pendapatan seseorang meningkat, jumlah barang yang diminta orang tersebut juga bertambah, dan begitu juga sebaliknya. C. Harga barang lain. Jika suatu barang tidak mengalami perubahan, dan harga suatu barang lain mengalami penurunan, maka orang akan banyak membeli barang yang mengalami penurunan. D. Selera. Selera seseorang dapat mempengaruhi permintaan konsumen terhadap suatu barang. Berapapun harga barang diturunkan, jika konsumen tidak memiliki selera untuk menggunakan barang tersebut, maka tidak terjadi permintaan. D. Ekspektasi akan terjadi perubahan harga. Perkiraan terhadap situasi masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi permintaan suatu barang. 3. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Hukum permintaan berbunyi, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang tersedia diminta. 4. Kurva permintaan. Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Kurva permintaan umumnya menurun dari kiri ke kanan bawah. Kurva yang demikian disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan jumlah yang diminta yang mempunyai sifat hubungan terbalik. D. Konsep penawaran. Pengertian konsep penawaran. Konsep penawaran adalah barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk kemudian dijual pada berbagai tingkat harga atau waktu tertentu. 2. Jenis-jenis penawaran. A. Penawaran marginal adalah penawaran yang dilakukan oleh penjual yang bisa menjual produknya dengan harga yang sama dengan pasar. Bisa dibilang penjual ingin mencari keuntungan yang standar. B. Penawaran submarginal adalah penawaran yang dilakukan oleh penjual yang berani menjual produk di bawah harga pasar. Transaksi ini hanya bisa dilakukan oleh penjual yang hanya ingin meraih keuntungan yang minimal. C. Penawaran supermarginal adalah penawaran yang dilakukan oleh penjual yang menjual produknya dengan harga lebih tinggi dari harga pasar. Penjual ini biasanya bertujuan untuk meraih keuntungan penjual yang sebanyak-banyaknya. 3. Hukum penawaran. Bunyi hukum penawaran adalah bila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Bila tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. 4. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga sesuatu barang tersebut dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Dalam menganalisis kurva penawaran perlu dibedakan dua, yaitu penawaran dan jumlah. E. Keseimbangan pasar. 1. Pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Proses ini penting guna menentukan bahwa kurva yang keseimbangan akan tetap stabil atau tidak. Kondisi ini juga menjelaskan adanya kesamaan antara harga produk yang diminta konsumen yang ditawarkan produsen. 2. Fungsi keseimbangan pasar. A. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan diidentifikasikan dengan terdapatnya jumlah barang sesuai permintaan, serta sederet faktor pendukung lain seperti hukum permintaan yang berlaku pada pasar. Fungsi permintaan pasar ialah munculnya hubungan antara jumlah barang dan harga yang kerap berbanding terbalik. B. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran lebih terfokus pada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pihak produsen. Mekanismenya disesuaikan dengan hukum penawaran, yakni ketika terdapat peningkatan jumlah barang, maka akan diikuti harga yang juga naik di pasar. 5. Proses keseimbangan pasar. A. Produsen menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan. Sudah menjadi salah satu strategi pemasaran utama bahwa kewajiban seseorang
penjual ialah menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Namun, jika barang yang disediakan dalam jumlah terlalu banyak, di saat minat pembeli menurun atau sebaliknya, maka muncullah ketidakseimbangan harga pasar. Oleh karena itu, penting itu memastikan adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. B. Pengendalian harga pasar. Jika harga di pasar tak seimbang, keseimbangan pasar dapat diprediksi akan sulit terjadi. Para konsumen pun akan dirugikan. Sementara itu, jika harga terlalu rendah akan menyebabkan kerugian bagi pihak penjual. Jadi, kita perlu menentukan sebuah kebijakan ekonomi sebagai intervensi guna menjaga kestabilan setiap harga. F. Elastisitas permintaan. 1. Pengertian elastisitas. Elastisitas adalah ukuran khas untuk mengukur perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan karena perubahan variabel dalam fungsi permintaan atau penawaran. 2. Pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. 3. Jenis-jenis elastisitas permintaan. A. Permintaan tidak elastis sempurna. Perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang diminta. Dengan demikian, kurvanya berbentuk vertikal. Ini berarti bahwa berapapun harga yang ditawarkan, kuantitas barang atau jasa tetap tidak berubah. Contoh, barang yang permintaannya tidak elastis sempurna adalah tanah. Meskipun harganya naik terus, kuantitas yang tersedia tetap terbatas. B. Permintaan tidak elastisitas. Presentasi perubahan kuantitas permintaan dari presentasi perubahan harga. Contohnya, beras meskipun harganya naik, orang akan tetap membutuhkan konsumsi beras sebagai makanan pokok. Karenanya, meskipun mungkin dapat dihemat penggunaannya, namun cenderung tindakan akan sebesar kenaikan harga yang terjadi. Sebaliknya pula, jika harga beras turun, konsumen tidak akan menambah konsumsinya sebesar penurunan harga ini, karena konsumsi beras memiliki keterbatasan. C. Permintaan elastis uniter. Permintaan elastis uniter terjadi jika perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. E sama dengan 1, artinya perubahan harga diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang sama. Contohnya, barang-barang elektronik. D. Permintaan elastis sempurna. Permintaan elastis sempurna terjadi apabila perubahan permintaan tidak memberikan dampak sama sekali terhadap perubahan harga. Kurva akan sejajar dengan sumbu X dan Y. 4. Kurva elastis permintaan. Elastisitas permintaan dikatakan besar apabila A. Banyak kualitas barang substitusi yang baik. B. Tingginya suatu harga yang relatif. C. Banyaknya konsumen yang menggunakan barang lain. Elastisitas permintaan dikatakan kecil apabila A. Suatu barang dikombinasikan dengan barang lain. B. Banyaknya suatu barang yang sama dengan harga yang relatif rendah. C. Suatu barang substitusi yang tidak baik tetapi barang tersebut sangat dibutuhkan. 5. Faktor penentu elastisitas permintaan. A. Ketersediaan akan barang dan jasa. Jika barang atau jasa tersedia dalam jumlah tertentu, maka permintaan akan kebutuhan konsumen berpengaruh jumlah barang dan jasa. B. Besarnya pendapatan yang dimiliki. Hal ini berpengaruh terhadap besar kecilnya pendapatan konsumen. C. Tingginya minat konsumen. Ketika barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, maka akan berpengaruh banyak kebutuhan. D. Permintaan terhadap suatu kebutuhan khusus. Jika permintaan barang khusus akan menjadi prioritas utama bagi konsumen, maka jika harganya turun maka minatnya akan menjadi tinggi. E. Jangka waktu akan kebutuhan suatu barang dan jasa. Suatu barang atau jasa memiliki jangka waktu yang terbatas pada pemakaiannya atau penggunaannya. F. Kebutuhan akan barang yang berkualitas tinggi. Jika konsumen menginginkan kebutuhan sesuai standar yang mereka inginkan, misalnya kebutuhan barang mewah yang terbatas akan mempengaruhi permintaan tersebut. G. Elastisitas penawaran. 1. Pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah ukuran dekat jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Elastisitas penawaran mengukur proporsi perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat proporsi perubahan harga. 2. Jenis-jenis elastisitas penawaran. A. Penawaran elastisitas sempurna. Penawaran elastisitas sempurna
terjadi jika harga suatu barang tidak berubah, akan tetapi penyediaan barang berubah. B. Penawaran elastisitas. Penawaran elastisitas terjadi jika perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. C. Penawaran dengan elastisitas kesatuan. Penawaran elastisitas menyatukan terjadi jika perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah penawaran. D. Penawaran tidak elastisitas. Penawaran tidak elastisitas terjadi jika perubahan harga kurang penting pada perubahan penawaran, atau dengan kata lain, perubahan penawaran barang lebih kecil dari proporsi perubahan harga. E. Penawaran tidak elastis sempurna. Penawaran tidak elastis sempurna dapat terjadi jika perubahan harga tidak dapat mempengaruhi jumlah penawaran. 3. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. 2 faktor dapat dianggap sebagai faktor yang penting di dalam penentukan elastisitas penawaran, yaitu sifat dari perubahan biaya produksi dan jangka waktu di mana penawaran tersebut dianalisis. Ada pula faktor lain. A. Kemampuan penjualan atau produsen mengubah jumlah produksi. Ini hal baik dengan biaya dan kapasitas produksi. B. Stok persediaan. Semakin besar persediaan, semakin elastis persediaan. C. Kemudahan substitusi faktor produksi. Secara koefisien elastisitas ada 2 cara, yaitu elastisitas titik. Menyusul suatu pengukuran koefisiensi elastis permintaan yang dilakukan pada suatu titik tertentu dari kurva permintaan itu. B. Elastisitas busur. Menyusul koefisiensi elastisitas permintaan yang dihitung suatu selang tertentu dari suatu kurva lubang. Sekian dan terima kasih.